Oleh sebab itu sebenarnya Kapolri Pak Listio ini mencatat sejarah di Indonesia sebagai Kapolri pertama dari agama Katolik. Shalom, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan bahas berita penting mengenai Pak Listio. Siapa Pak Listio ini? Pak Listio adalah calon tunggal Kapolri yang dipilih oleh Pak Jokowi sendiri. Itu pada hari Rabu 13 Januari 2021 beliau mengatakan begini. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Mohon doanya agar bisa melaksanakan rangkaian fit dan proper dengan baik. Persiapan apa? Persiapan untuk bisa menjadi Kapolri Indonesia, guys. Kalau kita semuanya tahu bahwa Pak Sigit ini dia adalah calon tunggal Kapolri. Bapak Listio menjadi calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Pol Idam Aziz yang akan memasuki masa pensiun pada 1 Februari 2021. Surat Presiden terkait nama calon Kapolri diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada DPR pada hari Rabu ini. Semuanya sudah masuk, guys, dan kemarin Ibu Puan juga sudah mengumumkan untuk membahasnya di DPR mengenai calon tunggal Kapolri ini. Sebelumnya kalau kita tahu bahwa Pak Listio ini dia pernah menjabat Kapolda Banten, guys. Nah, Bapak Listio ini menjadi Kapolda Banten pada Oktober 2016. Sudah lama ya, guys ya, menggantikan Brigjen Pol Ahmad Doviri. Pergantian tersebut berdasarkan telegram rahasia Kapolri nomor ST dan selanjutnya ini tertanggal Jumat 5 Oktober 2016. Kalau kita tahu juga bahwa Bapak ini dulu menjadi ajudannya Pak Jokowi waktu di Solo kalau nggak salah itu ya, guys. Tapi silakan cari sendiri beritanya, saya nggak akan bahas di sini. Yang menarik dalam bagian ini adalah ternyata Bapak ini dulunya pernah ditolak oleh MUI untuk menjadi Kapolda di Banten. Saat itu Majelis Ulama Indonesia MUI meminta Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang sekarang sudah menjadi menteri ya, membatalkan penunjukan Kombes Polri Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolda Banten menggantikan Brigjen Pol Ahmad Doviri. Saya nggak tahu juga ya kenapa kok sampai MUI ini menolak, atau gara-gara Bapak ini agamanya Katolik kali ya, makanya ditolak MUI. Tapi ya whatever lah. Yang jelas sekarang beliau adalah calon tunggal Kapolri, lebih tinggi lagi dari Kapolda, guys. Sebenarnya beliau bukanlah orang Kristen pertama yang menjadi Kapolri. Sebelumnya pernah ada, tapi dari Kristen Protestan. Kapolri pertama beragama Kristen Protestan yaitu Widodo Budidarmo tercatat sebagai jenderal yang beragama Kristen saat diangkat menjadi Kapolri. Itu sudah tahun lama sekali, guys, 1970-an kalau nggak salah ya. Salah satu warisan Widodo adalah sistem administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat yang masih diterapkan sampai saat ini. Ternyata Samsat ini dulu buah karya dari Kapolri yang Kristen nih, guys. Oleh sebab itu sebenarnya Kapolri Pak Listio ini mencatat sejarah di Indonesia sebagai Kapolri pertama dari agama Katolik. Jika lancar, kata Habib, Sigit akan menjadi Kapolri pertama di era reformasi yang beragama Katolik. Di era reformasi jadi Kapolri pertama. Bagi kelompok seperti JAD, JAT atau MIT yang berpandangan polisi halal diserang, apalagi polisi yang dipimpin seorang Katolik, tambah membuat mereka marah, kata kepada Antara. Dan maksudnya ini adalah harus waspada karena garis-garis keras tidak akan suka, bahkan mungkin akan menyerang Kapolri yang beragama Katolik ini. Selain itu, Habib menilai bahwa Presiden Jokowi memilih Sigit merupakan langkah yang tepat karena berdasarkan faktor loyalitas dan profesionalisme. Sigit pernah menjabat sebagai ajudan Jokowi, juga sebagai Kapolres Pol Solo saat Jokowi menjadi wali kota pada 2011 lalu. Ini adalah sebuah langkah yang tepat yang diambil oleh Pak Jokowi ketika memilih beliau. Dan apa komentar dari Abu Janda, teman-teman? Nah, ini paling seru nih. Abu Janda mengatakan Pak Jokowi ajukan calon Kapolri yang beragama Kristen makin keren sih. Bhinneka Tunggal Ika, setiap anak bangsa apapun agamanya punya hak sama di negeri ini. Ya memang tidak harus memandang agama ya, agama apapun punya hak yang sama. Yang jelas di Indonesia ini yang adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kita tidak bisa menolak seorang hanya gara-gara agamanya saja, guys. Semoga bisa bersinergi dengan Pak Menteri Agama Yakut Komas Basmi habis intoleransi.
Ya, kita semuanya berharap bagaimana Pak Listio ini menjadi cikal bakal atau awal di mana intoleransi dunia ini di Indonesia ini, bumi pertiwi ini selesai dan kelar, guys. Dan marilah kita semuanya mendoakan Pak Listio supaya dapat mengemban tugas dengan baik dan juga dapat memuliakan Tuhan dalam pekerjaannya. God be with you all.